Pak Ben sendiri deh, Pak Ben penasaran deh, sebagai you are the head of the Sumarekon thing. Rumah nyaman buat Pak Ben itu seperti apa sih? Wah, ini diuji. Ini Boy di balik pintu nih. Enggak, ini Boy ini jadi perubahan tren. Ya. Perubahan tren. Kalau sebelum pandemi orang tuh biasanya beli rumah fokusnya di harga. Ya. Yap. Karena apa? Dia merasa bahwa beli rumah bagus-bagus juga percuma lah. Ya. Beli rumah bagus-bagus juga percuma karena rumah cuma buat numpang tidur. Iya, benar. Ya, kayak Pak Helmi dulu tuh, saya kan sering ketemu sama Pak Helmi. Ya kan kadang janjian pagi sekali atau janjian ntar ketemu ya di PS jam 9 malam. Ya. Kan bisa kebayang ya, keluar rumah jam berapa, pulang rumah nyampe jam berapa. Ya kan Pak Helmi dulu kita Habis di jalan ya. sering ngobrol ya. Nah, artinya rumah itu dulu hanya untuk numpang tidur. Jadi ngapain lah yang bagus-bagus, yang penting harga murah lah. Nah, tapi sejak pandemi konsumen bergeser. Dia harus benar-benar nyari rumah yang nyaman. Nah, rumah yang nyaman tuh apa? Karena memang dia akan hidup seperti Boy tadi bilang kan 24 jam di rumah terus tuh. Iya. Cari duitnya di rumah. Jadi rumah yang nyaman tuh kadang-kadang hati-hati ya. Kita kadang-kadang kalau lihat brosur itu kan kelihatannya indah sekali ya. Ada master bedroom, ada living room. Tapi giliran nanti serah terima kaget-kaget gitu loh. Pas beli kasur, spring bed dimasukin nggak cukup. Aduh, ya bener tuh banyak kejadian kayak gitu. Iya, karena kelihatannya nyaman, tapi sebenarnya itu hati-hati gitu. Nah, rumah yang nyaman itu semua ruangannya sebenarnya ideal. Jadi mulai dari living room, kalau kita duduk juga nyaman beserta keluarga ya, terus kemudian dining room buat makan juga enak, kitchen buat istri untuk masak juga nyaman, master bedroomnya oke, kamar anak kita juga nyaman ya, anak cowok, anak cewek. Iya. Plus termasuk ART kita ya, asisten rumah tangga kita juga happy, nggak sebentar resign ya, karena dia tempat tidurnya nyaman, tempat mandinya nyaman, mau nyuci gampang, mau nyetrika gampang, mau masak gampang, jemur pakaian gampang. Nah itu yang saya sebut rumah yang nyaman. Ya, jadi karena kalau rumahnya nggak dipikirin ya, ada teman saya bilang, aduh, gue pusing kalau di rumah nih. Baru terasa nih sejak WFH. Kenapa Pak? Itu ART bolak mondar mandir, mau nyetrika lewat sini, mau nyemur lewat lagi. Aduh, gak nyaman sekali. Nah, begitu teman kami ini lihat ke Sumarekon Bogor, nah ini yang gue cari katanya. Semua sudah dipikirin. Pak Ben. Nah, terus kemudian itu, plus itu, sinar matahari harus masuk, harus sehat. Terus kemudian rumahnya nggak boleh rapat-rapat ya. Bukan juga ya supaya angin bisa lewat. Ya. Pak Ben, satu lagi nih Pak Ben. Saya juga mengalami ya, begitu kita harus work from home, kita bekerja tidak, kalau di kantor kita bisa ya, kantor kita cozy, interior bagus ya Boy ya. Cuman begitu kita di rumah, kita bekerja di rumah, rumah pun harus cozy, lingkungan harus bagus, ya kan? Itu yang membuat kita ya, rumah kita harus nyaman betul untuk kita bekerja. Dan satu lagi Pak Ben, ini Bogor gitu ya, di tengah alam terbuka. Syarat kita work from home itu adalah connectivity, internet. Udah dipikirin nggak Pak Ben? Oh iya, internet tuh sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu Sumarekon udah memikirkan ya, karena kita udah tahu lah bakal ke depan tuh masyarakat akan sangat tergantung sama internet ya. Benar. Baik dari sekolah, yang masih sekolah, maupun ibu rumah tangga, maupun yang kerja. Jadi Sumarekon ini sekarang untuk setiap kawasannya membangun jaringan fiber optik sendiri. Wow. Karena kalau tidak, kita misalkan kerjasama sama salah satu provider. Nah, pada saat kita tanda tangan kontrak, waktu kita mulai kerjasama, dia lagi bagus-bagusnya. Tapi begitu kita udah tekan kontrak 6 bulan kemudian, mungkin karena dia bagus, akhirnya pelanggannya banyak sekali, overload. Waduh, mulai deh. Kita setiap mau googling, yang nguing-nguing mau nonton YouTube-nya Melani, waduh nguing terus gitu. Ya. Nah akhirnya Sumarekon, waduh kita mendingan bikin jaringan sendiri. Jadi at any time kita bisa ganti-ganti provider untuk dia pakai jaringan kita. Wah iya sih. Kalau tadi yang pertama kan artinya dia yang udah invest jaringan ya, biasanya kalau udah invest tanda tangan kontraknya minimal 5 tahun dan lebih kita terikat. Benar. Dan kalau anak
belajar dari rumah ya, ujian dari rumah, tiba-tiba internet mati, mamahnya yang stres. Iya. Apalagi dia nonton drama Korea juga jaringannya terganggu. Wah, 2 kali Waduh. stres tuh ibu tuh. Aku banget. Itu satu keluarga stres semua tuh. Iya, bener. Iya, karena sekarang semua nonton drama Korea ya. Iya. Apa juga? Pak Ben nonton. Pak Oh, Ben saya lagi enggak, nonton saya ini, enggak. Power of Evil. Saya juga yang suka istri Saya saya. kelas of Merit sama Itaewon Class. Di Taiwan. Nonton drakor juga gua. Nemenin istri Pak Ben, akhirnya kita nonton Iya, juga. Iya. Jadi sekarang harta, tahta, kuota itu penting ya. Iya. Harta, tata, Kuota. kota. Wanita sih. Kuota dong, kan 4. kerja. nanti. Ya boy, wanita harus ada loh. Wanita sama kuota terakhir Iya, ya. Oke, berarti rumah nyaman. nyaman. Masih tentang connectivity, Pak Ben. Oke. Jadi ini tidak akan pernah terjadi ya. Jadi kemarin ada teman kita juga yang ngomong dia tinggal di satu kawasan, terus kawasan itu mengikatkan diri kerjasama dengan satu provider internet. Ternyata internetnya kualitinya tidak bagus dan dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Nggak bisa kerja di rumah, nggak bisa nonton dengan bebas, sinyalnya putus-putus gitu. Di sini nanti akan bebas memilih berapa provider ya, Pak Ben? Iya, kita bebas sekali nanti. Jadi kita pasti akan tanda tangan tekan kontrak dengan provider dengan syarat-syarat tertentu dan ada sanksi-sanksi tertentu kan. Begitu tidak memenuhi syarat gini, berarti kontrak kita putus, kita ganti yang lebih baik. Yes. Ya, jadi kita udah pikirkan memang. Dan yang kita pikirkan lagi tadi sebenarnya itu work from home, terus tadi jaringan internet bagus. Tapi sepertinya ya kita sudah predik bahwa work from home yang akan datang tidak harafiah benar-benar di dalam rumah ya, tapi di kawasan. Nah, tuh boy. Jadi kawasan. Jadi artinya nggak ke kantor ya, nggak ke kantor lagi, tapi minimal nggak di rumah ya. Kalau di rumah kan nggak bosan juga ya. Jadi mungkin dia akan ke clubhouse, pagi berenang, mandi di clubhouse, langsung work from clubhouse. Tuh boy, work from clubhouse. Coba. Iya. Terus apakah artinya nanti, Pak Ben, sebentar saya potong. Apakah nantinya kawasan ini nanti full wifi ya? Oh. Aduh, itu belum bisa saya jawab. tapi di public area kalau Summarecon selalu menyiapkan di public area pasti. Iya. Jadi keren banget. Jadi kita tadi itu bisa di clubhouse. Melanie habis lari gitu ya, lari lagi enak-enaknya. Oh iya ya, jam 9 kan ada Zoom ya, Zoom meeting sama Boston misalkan. Langsung tinggal duduk di taman. Oke. Zoom gitu loh. Enak banget. Wow. Dan itu koneksinya cepat duduk di taman juga, Pak. Iya. Wow. Nah, ini yang kita predik nanti yang ke depan akan beginilah kehidupan kita. Keren. Oke. Pak Ben tadi udah cerita soal fasilitas yang ada di rumahnya gitu ya. Terus di lingkungannya juga pasti akan menyenangkan sekali kan? Di Summarecon Bogor ini. Akan ada apa aja nih, Pak Ben? Apalagi Pak Ben? Di 500 hektar ini akan ada apa lagi? Yang saya udah tahu ada hotel di sini ya, keren banget ya. Iya, hotelnya Royal Tulips ya, Royal Tulips. Tempat kita syuting nih Royal Tulips nih. Boy, di sini penuh loh, Boy. Oh ya. Nyari kamar susah, Bos. Wow, luar biasa. Dan kemudian ada 2 lapangan golf ya, Pak Ben? Iya. Ada di sini ada di lokasi kita sendiri ada yang namanya Gunung Gelis Golf Club, itu 36 hole. Oke. Nah, tetangga kita persis itu namanya Rainbow Hill, ke map benar-benar sebelahan, hanya dipisahkan dengan Sungai Cikeas. Itu ada 27 hole. Jadi kalau saya tambah 36 tambah 27 itu 63 hole, itu equal dengan 210 hektar. Nah, itu adalah bonus tadi tuh, udah lahan terbukanya 62%, masih ada bonus lagi 210 hektar lapangan golf. Lapangan golf itu di luar yang 500 hektar ya Pak Ben? Atau di luar. Masya Allah. Jadi, Boy, kebayang nggak sih ada 4 gunung, lapangan golf 63 hole. Kurang apa lagi hidupnya? Happy banget. Tapi Melanie tidak akan pernah ke golf course. Mas Helmi udah dong. Udah ya. Cubit. Di rumah nih ada tim aku, ada keluarga, kalian dengar nggak? 4 gunung, terus ada lapangan golfnya juga, semuanya hijau sana. Cari duit cepetan, cari job yang banyak, beli kita di sana.
Tapi itu statement yang salah tuh, statement yang salah, Boy. Kenapa salah? Yang suruh cari duit nanti rumahnya aja. Harusnya? Yang suruh cari duit rumahnya. Oh. Jadi beli rumah sekarang, nanti 2-3 tahun lagi harganya udah naik tuh. Rumahnya bisa nyariin duit. Oh ya, sudah. Nggak jadi, jangan nyari duit. Ayo cari rumahnya sekarang. Boy, aku mau share dikit dong. Aku mau share dikit ya, Mas Helmi, boleh ya? Boleh. Jadi kalau Sumarekon itu, Boy, ya. Misalnya dia launching nih ya. Terus ada nih harga perdana nih ya. Ya. Misalnya contoh, gue ngalamin sendiri waktu itu dengar di Bekasi. Wah, launching, harganya masih harga perdana. Gue bilang gini, nanti ya. Nanti bisa. Tahu nggak, naiknya itu bisa sampai 2 kali lipat bahkan lebih. Berapa kali lipat ya, Pak? Ya, jadi harga perdana itu dahsyat ya. Jadi Sumarekon Bekasi itu pertama dirilis itu 2010. 2010 harga hari ini udah 3 kali lipat. 3 kali lipat, Mas Helmi. Sumarekon Bandung dirilis 2015, 5 tahun yang lalu. Harga hari ini udah 50% naiknya. Nah, Sumarekon Mutiara Makassar tuh. Kan Melani waktu itu yang jadi MC-nya kan tanggal 30 November 2018. Jadi belum ada 2 tahun. Sudah naik 27%. Nah, Melani itu selalu kalau mau beli, selalu ngomongnya, aduh mahal banget. Nah, itu tuh sebenarnya dari zaman dulu, orang kalau lihat press list, nggak pernah ada yang komen, loh kok murah banget. Nggak pernah. Ya, jadi kalau beli rumah itu pasti selalu merasa kemahalan hari ini. Tapi tahun depan nyesel. Makanya aku selalu nyanyi. Gitu. Saat ini ku menangis. Gitu. Itu kita kan kita saksi hidup ya Pak Helmi ya. Itu tuh ribuan orang yang kita menyaksikan orang-orang seperti itu. Lihat press kaget. Salah satunya saya, Pak. Ya, kok mahal banget. Tapi setahun 2 tahun lagi, aduh Pak Ben, saya nyesel kenapa dulu. Gila, nyesel banget sih. Nggak beli. Boy, saya saksi nyata Boy. Ya bukannya ngomongin Sumarekon sih ya. Saya dan Melani pernah berapa tahun yang lalu kita launching jualan Sumarekon yang di Serpong ya. Yes. In a day Boy, in a day gitu laku kalau nggak salah rumahnya sold out. Dan orang belinya tuh sampai antri-antri, termasuk ruko ya Pak. Dan kita in a day kita waktu itu jualan berapa? 300 miliar ya? Wah itu betul ya Pak? 300 miliar? Yang di Danau itu ya? Saya sendiri udah lupa. Ini cluster ya, cluster yang Sumarekon Serpong. Langsung waktu the day sold out? Ya sold out. Sampai mereka itu sampai antri-antri, ada yang kayak mau ikut ini gitu, ikut tes masuk perguruan tinggi gitu, ada yang untuk dapat produk-produk rebutan kayak jual kacang goreng dan diundi dulu Boy. Oh my god, kayak jual pecel lele di pasar. Jadi mereka store dulu ke bank ya, kemudian dapat nomor diundi. Begitu Pak Ben ya? Iya. Ya. Tapi gini yang menarik Mas Helmi, Pak Ben, Boy, dari kondisi sekarang nih ya, ini kan Mas Helmi. Iya. Orang kan semua lagi saving money, bener nggak? Ya. Nah terus kalau mau Pak Ben sekarang bikin Sumarekon Bogor gitu. Ya. Are you sure gitu? Seberapa confidence sih gitu kan? Orang takutnya gimana tuh? Jangan jawab dulu Pak Ben, biar orang penasaran. Ini mau lompat-lompat aja Pak Ben. Habis aku penasaran nggak? Masalahnya kenapa? Hemat. Ya udah kamu cariin orang yang bisa membiayai aku. Ya gitu. Jadi jangan kesana dulu. Jangan lupa subscribe ya.